Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra untuk menanggapi mosi yang telah diberikan, yakni Presiden Jokowi akan mengkaji pemberian gaji kepada pengangguran selama pandemi COVID ini. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, dari mosi ini kita dapat melihat bahwa banyak kegelisahan, kekhawatiran yang disampaikan oleh pemerintah berkaitan dengan pandemi COVID yang mengakibatkan ekonomi kita mengalami keterpurukan di berbagai sisi. Tak ayal pula membuat pemerintah harus mengambil kebijakan, dan salah satunya mereka mewacanakan atau merencanakan untuk memberikan gaji kepada para penganggur. Dalam hal ini maka kami dari tim kontra menanggapi untuk menolak dengan tegas. Karena yang pertama kita tahu bahwa pengangguran ini dapat diartikan sebagai banyak hal. Yang pertama bisa orang yang tidak memiliki pekerjaan, yang kedua orang yang berhenti bekerja, yang ketiga orang di PHK, bahkan yang keempat orang yang tidak mau bekerja. Nah, dari pengertian yang beragam ini, maka untuk mencapai pada tingkat menyebutkan siapa pengangguran yang sebenarnya itu masih kami ragukan. Yang kedua ialah berkaitan dengan gaji. Kalau kita bilang gaji, berarti adalah upah yang diberikan atas suatu pekerjaan. Namun ketika pengangguran ini tidak melakukan pekerjaan, kita mau menggajinya atas dasar apa? Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah masalah pandemi COVID. Ini ialah suatu wabah yang tidak pasti kapan ia akan berakhir. Bisa saja tahun depan dan beberapa tahun ke depan, tergantung bagaimana vaksin yang ada dan bagaimana kemampuan negara dalam mengatasi wabah ini. Karena itulah kami dari tim kontra menanggapi dengan tegas untuk menolak pemberian gaji bagi para pengangguran ini dengan beberapa argumentasi dasar. Yang pertama ialah kami mengacu pada motif dari pengangguran itu. Ekonomi ini ialah suatu hal yang bersentuhan langsung dengan masalah pengangguran. Jadi secara filosofis kita tahu bahwa tujuan orang bekerja itu karena ia takut, ia khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak dapat untuk makan, tidak dapat memberi nafkah bagi keluarganya. Itu motif dasar mengapa seseorang melakukan pekerjaan. Nah, dalam hal ini pengangguran, ketika pemerintah memberikan ia bantuan, yakinkah itu akan membuatnya bangkit dari keterpurukan ini, atau justru membuatnya semakin jatuh? Karena kita tahu bahwa ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu langsung diberikan, tapi diberi dengan cara-cara lain. Jadi tidak harus memberikan dengan uang, tetapi bisa juga dengan memberikan suatu rangsangan pekerjaan atau memberikan modal agar ia memutar kembali. Nah, dalam hal ini pemerintah hanya merancangkan untuk memberikan bantuan berupa uang tunai yang marak disalahgunakan. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami tim kontra. Kenapa pemerintah bersikukuh atau mewacanakan untuk memberikan bantuan-bantuan seperti ini? Poin kedua, yakni kita kembali kepada masalah pemberian bantuan selama ini. Masalah yang ada yakni data yang tidak terintegrasi dari satu lembaga ke lembaga lain. Bahkan banyak data yang dipakai oleh instansi itu adalah data-data dari beberapa tahun lalu, dan tentunya tingkat keakuratannya itu sangat-sangat diragukan. Kita bisa melihat banyak sekali yang terdata, itu ada juga yang sudah meninggal, bahkan dalam satu orang bisa mendapatkan 2 nama. Ada juga justru yang membutuhkan tapi tidak mendapatkan bantuan. Nah, berkaitan dengan bantuan bagi para pengangguran ini, dari manakah kira-kira pemerintah mendapatkan data yang jelas dan konkret? Dan bagaimanakah pemerintah bisa mengkategorikan pengangguran seperti apa yang harus ia berikan? Kami di sini melihat bahwa data-data yang dipakai oleh pemerintah ini rentan untuk disalahgunakan, karena akuratan kredibilitasnya itu masih banyak yang perlu kita pertimbangkan. Karena kami justru khawatir jangan sampai bantuan yang diberikan ini masuk ke kantong beberapa orang. Itu adalah keraguan kami. Dan poin ketiga mengapa kami tidak setuju dengan mosi, yakni berkaitan dengan perputaran uang dalam ekonomi, bahwa dengan adanya pemberian bantuan seperti ini, kami melihat ini akan mengakibat inflasi, yakni harga barang itu tidak ada lagi, barang ini tidak memiliki taring lagi dengan uang, karena setiap masyarakat punya uang, daya beli mereka tinggi. Ini mengakibatkan justru kita akan jatuh kepada jurang inflasi, dan
dalam hal ekonomi hal ini tentunya tidak diperkenankan terjadi. Jadi pemerintah harus berupaya melihat dari beragam sisi, dan terburuknya adalah inflasi yang terjadi. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.